Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sisi dari kelas A SP 2A. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Freddy Handoko dengan mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan 4 sisi keuangan negara. A. Objek meliputi semua hak dan kewajiban negara termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. B. Seluruh objek yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. C. Proses meliputi seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. D. Digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan tertentu. E. Mensejahterakan warga negara. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Terdapat 9 poin utama di antaranya: hak negara memungut pajak, mengeluarkan atau mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara menyelenggarakan tugas layanan umum dan memberikan tagihan pihak ketiga. Penerimaan dan pengeluaran negara atau pusat, penerimaan dan pengeluaran daerah lainnya, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, seperti uang, surat berharga, piutang, ataupun barang. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah untuk tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas pemerintah. Penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan atau uang yang masuk ke kas negara atas asas contohnya pajak, bea cukai, dan pendapatan dari harga. Pengeluaran uang yang keluar dari kas negara. Salah satu bentuknya belanja atau kewajiban yang mengurangi nilai kekayaan bersih dan tidak akan diterima kembali. Contohnya seperti gaji pegawai, belanja barang, dan membayar pinjaman. Pembiayaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Contohnya, hutang negara, penerimaan yang harus dibayar nanti atau investasi penyertaan dari BUMN. Pengeluaran yang akan menghasilkan bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan, penerimaan, dan pengelolaan oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Bidang pengelolaan moneter, ranah bank sentral terkait jumlah uang beredar, suku bunga, dan cetak uang. Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan oleh aset negara yang disertakan pada badan usaha atau BUMN, BUMD. Pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan utama yang kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang pada kementerian atau lembaga teknis. Gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ini adalah landasan utama bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Undang-undang ini menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan masyarakat, pemerintah, ataupun pihak lain. Badan hukum subjek pengelola. Presiden sebagai pemegang kekuasaan utama memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan Fiskal atau Menteri Teknis pengguna anggaran dan Kepala Daerah Keuangan Daerah. Moneter atau bank sentral berdiri secara khusus di luar jalur fiskal langsung presiden untuk menjaga independensi. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara, dari fokus input ke fokus hasil itu output. Tidak lagi hanya melihat beberapa uang yang dikeluarkan, tapi apa hasil nyatanya bagi masyarakat. Fleksibilitas. Pengguna anggaran diberi fleksibilitas dalam penerapan di lapangan sesuai kebutuhan, asalkan akuntabel. Bottom up, aspirasi dan kebutuhan daerah lebih didengar, sejalan dengan semangat otonomi daerah. Manajemen
administration. Bergeser dari sekadar administrasi atau pencatatan keuangan menjadi manajemen keuangan yang strategis.